Pelan-pelan ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan di unmute ya, dimatikan dulu ininya, mute-nya. Nanti Paisan akan nyuruh untuk membaca. Silakan dibuka ya. Halaman 113. Ya, halaman 113 dibuka tentang Baharudin Yusuf Habibie, Bapak Profesor Dr. Baharudin Yusuf Habibie. Ya. Kalian cermati, awas, bahasa jangan dianggap remeh ya. Kalian membaca teks kemarin Paisan soal bahasa Indonesia, harusnya kalian banyak yang 100. Karena Paisan ngebahas soal. Jadi sebelum soal dimunculkan, Paisan ngebahas soal itu, jawabannya ada. Kenapa banyak yang nilainya kurang bagus? Berarti kalian kurang teliti dalam membaca, memperhatikan ya tulisan. Sekarang awas perhatikan, nanti banyak pertanyaan muncul. Ya. Karena tadi yang pertama mulai itu siapa itu namanya itu Malik. Coba perhatikan Malik membaca paragraf pertama. Silakan Malik baca paragraf pertama. Judulnya dulu Ketang. Malik judul dan paragraf pertama. So, 1, 2, 3 mulai. Inovasi yang cemerlang. Ya. Profesor ING Baharudin Yusuf Habibie adalah bacanya. Baharudin Yusuf Habibie adalah Presiden ketiga RI yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan, tanggal 25 Juni 1936. Stop, diingat-ingat ya. Beliau dilahirkan di mana? Di Sulawesi. Pada tanggal berapa? Ya. Tanggal berapa? Dava dilahirkannya? Dava, Paisananya? Tanggal 25 Juni 1936. Nesya, sekarang Profesor Habibie ada di mana? Hah? Sekarang Profesor Habibie ada di mana? Mana udah wafat? Iya, udah wafat dalam pangkuan nilai, sudah almarhum. Betul ya jawabannya. Sekarang masih ada, sudah meninggal ya. Tetapi hasil karyanya luar biasa ya. Taki, waduh lagi gisik-gisik ya kelihatan ya. Taki paragraf kedua baca. Masa kecil Profesor Habibie ya. Baca. Masa kecil. Ya. Masa kecil Habibie dilalui dari Parepare. Sikap hidup disiplin dan kerja keras telah ditunjukkan Habibie sejak anak-anak. Iya. Kanak-kanak. Anak, betul. Terus? Ia memiliki semangat tinggi pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Ia melanjutkan SMA di Bandung dan prestasinya selalu menonjol, terutama pada pelajaran IPA dan matematika. Nah, stop dulu. Jadi sejak kecil dia suka IPA, suka matematika, ya. Menonjol itu artinya apa maksudnya? Dia nilai IPA dan matematika tinggi. Wah, kalau di rapot mungkin 100 gitu ya. Baik, kita lanjutkan ke Saiba. Perjuangan keras di perantauan. Dia merantau ternyata ya. Saiba. Perjuangan keras di perantauan. Didukung oleh kemauan keras untuk belajar, selepas SMA beliau masuk di ITB, Institut Teknologi Bandung. Kemudian mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah di Jerman jurusan konstruksi pesawat terbang. Ia bertekad untuk bekerja keras dan harus bertekad sukses. Apa, Saiba? Bertekad apa? Bertekad bulat. Bertekad bulat untuk bekerja dan harus sukses. Ulangi lagi ya, bertekad apa? Bertekad bulat untuk bekerja keras dan harus sukses. Yang terakhir diulangi, harus apa? Bertekad apa? Bertekad bulat untuk bekerja keras dan harus sukses. Iya, terus Habibie selalu menggunakan musim liburnya dengan bekerja mencari uang untuk liburannya dengan bekerja
mencari uang untuk membeli buku sebagai pendukung sekolahnya. Stop. Tahun Sama Akhwat stop. Akhwat, Salwa baca Salwa. Tahun 1960. Tahun 1960, Habibie mendapat gelar diploma Ing di Jerman dengan nilai sempurna. Ya. Ia bekerja di industri kereta api Jerman dan berhasil menemukan cara untuk membuat 1000 wagon kereta api berkekuatan tinggi. Ya. Di Habibie harus berjalan kaki cepat ke tempat kerja yang jauh untuk menghemat kebutuhan hidup. Kemudian pulang pada malam hari dan belajar untuk kuliah. Tahun 1965, Habibie mendapat gelar Doktor Ingenieur dengan nilai sangat sempurna. Stop ya. Selain diceritakan Profesor Habibie juga, kalian udah pernah nonton belum filmnya? Ada film Habibie Ainun. Nah ini juga boleh ditonton lah, tapi bimbingan orang tua, ada yang sedikit bimbingan orang tuanya ya. Tapi dari cerita ini ada di film tersebut ya, dimulai dari Habibie sejak kecilnya singkat, tapi Habibie perjuangannya ketika kuliah, dia itu bekerja sambil kuliah sambil bekerja itu benar-benar, jadi dia itu kerja kerasnya luar biasa ya. Nah, silakan kalau waktu luang tonton Habibie Ainun ya, perjuangannya luar biasa ya, almarhum Habibie dan almarhum Ainun ya. Buah dari kerja keras. Nah, buah dari kerja kerasnya gimana? Afkar, baca. Habibie, Afkar. Ayo Afkar, mana suara Afkar? Habibie kemudian bekerja. Ya. Apa? Terus Habibie kemudian bekerja. Habibie kemudian bekerja di industri pesawat terbang Jerman. Ya. Karena sikap disiplin dan kerja keras, karirnya terus naik hingga dipercaya menjadi Vice President. Presiden sekaligus direktur dan penasihat senior bidang teknologi. Ia menjadi satu-satunya orang Asia yang berhasil menduduki jabatan bergengsi di perusahaan pesawat terbang Jerman. Iya, jadi dia tuh kuliahnya di Jerman ya, dan ternyata berprestasi di sana ya, karirnya luar biasa ya. Lanjut, kecintaan terhadap kecintaan terhadap tanah air. Jasmine baca. Pada tahun 1968, Habibie mengundang 40 insinyur Indonesia untuk bekerja di Jerman guna mempersiapkan keterampilan dan pengalaman mereka dalam membuat produk industri dirgantara maritim dan darat di tanah air. Tahun 1974, Habibie diminta pulang ke tanah air dan menjadi penasihat pemerintah di bidang teknologi pesawat terbang. Ia menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi hingga menjadi Wakil Presiden dan Presiden RI ketiga. Iya, luar biasa ya prestasinya sekali lagi. Walaupun dia tinggal sukses di Jerman, tapi dia tetap tidak lupa tanah air ya, ke Indonesia. Dia pulang ke Indonesia ya, untuk membuat produk industri dirgantara itu penerbangan, maritim, kelautan, darat. Jadi teknologi industri terutama transportasi itu dia buat produknya. Ya, ini yang terakhir Paisan baca aja biar cepet ya, karena ini bisa waktunya ini singkat ya. Prestasi cemerlang buah dari disiplin dan kerja keras. Jadi ini yang harus kalian tiru ya, wajib ya, disiplin dan kerja keras ya. Mudah-mudahan Paisan juga sama nih, disiplin kerja kerasnya bagus ya. Yang harus kalian hafal adalah
penemuannya, teori apa yang disumbangkan Habibie dalam bidang pesawat terbang. Dia punya teori sendiri ya. Namanya Habibie Faktor, Habibie Teori, dan metode Habibie. Ya 3 nih. Dan dipakai di kampus-kampus di dunia tentang konstruksi pesawat terbang. Makanya dia dijuluki dengan apa? Mr. Crack ya. Bukan Mr. Crab ya, Mr. Crack ya. Karena Mr. Crack itu dia bisa menemukan rumus menghitung cacat badan pesawat terbang. Jadi dia dihitung nih. Dia tahu keretakan pesawat. Nah, ya. Dan juga dia diakui di Jerman, Inggris, Swedia, Prancis, Amerika. Di dunia dia luar biasa ya. Hampir pengharganya seperti Nobel. Nobel itu penemuan oleh para penemu dunia ya. Makanya dikenal dengan Bapak Teknologi Indonesia ya. Inilah karyanya di Indonesia. Ada PT Nurtanio ataupun Dirgantara PTDI, itu luar biasa. Produksinya apa saja? Selain pesawat terbang, ada helikopter, senjata amunisi, kapal tank, panser, water cannon, RPPM, apa nih RPPM ya? Kendaraan tempur, dan masih banyak lagi di bidang sipil dan militer. Nah, ini luar biasa karya-karyanya nih ya. Tapi kemarin dimuseumkan, Habibie wafat, karyanya dimuseumkan ya. Baik, nah itulah kisah prestasi penemu dari kita ya, Profesor Habibie. Sekarang buka, udah ada 16 ya. Buka latihannya ya. Kita akan bahas. Ya. Oke, kita akan bahas latihannya. Kalian yang latihan subtema 2. Ya. Dibuka latihan yang subtema 2. Nih. Nah, yang ini nih. Udah kebuka belum? Ya, ini yang Kaila. Kita cek yang Kaila ya. Yang Nesya di rumah Paisan sudah dinilai. Pertama Nesya, yang kedua mungkin ini ya, bahas bareng-bareng. Ini 2 orang yang luar biasa ya. Semangat disiplinnya tinggi menurut Paisan ya, Kaila dan siapa? Tadi teh Nesya. Dia ngerjain tugas cepat ya. Walaupun terkadang nggak teliti nggak apa-apa, tetapi nanti dia sudah punya tanggung jawab ya. Harus kalian tiru ya. Tanggung jawab, disiplin seperti Profesor Habibie ya. Jangan sampai Profesor Habibie meninggal tidak ada lagi penerusnya. Nanti kalian lah yang menjadi penerusnya. Ya. Baik. Kita lanjut ke sini ya, pembahasan latihan akhir subtema 2. Ini nih Paisan cek yang ini. Nih, yang IPS, hampir semua keluarga mempunyai televisi. Silakan bisa dibuka ya ininya, unmute-nya. Karena Paisan akan tanya jawab ya. Nomor 1, jawabannya benar salah. Afkar, benar nggak televisi? Benar nggak? Benar ya, nomor 1 televisi. Jadi kalian koreksi masing-masing. Nanti kalian tuliskan betulnya berapa ya. Harus jujur. Ya, ini kalian mengoreksi diri masing-masing ya. Yang nomor 1 Kaila benar. Jawabannya televisi. Nomor 2. Taki, baca nomor 2. Benar elektronik. Benda elektronik yang bermanfaat belajar adalah Mana? telepon genggam. Ya, ini bisa macam-macam, boleh telepon genggam. Sekarang mah HP ya. Ya, benar. Buat belajar. Komputer juga bisa bermanfaat, tapi untuk saat ini HP yang ada internetnya. Tidak semua ya. Komputer juga ada yang ada internetnya, ada yang enggak. Ya, ini jawabannya komputer. Telepon genggam boleh. Komputer juga boleh yang ada internetnya. Televisi juga boleh. Sekarang televisi ada TVA. Jadi ini kalau kalian menjawab B, C, D betul ya. Bisa jadi komputer ada, bisa jadi bermanfaat. Jadi kalian bisa 3 ya. Oke, selanjutnya Ataripa, baca yang nomor 3. Berikut ini adalah tingkat perkembangan penggunaan lampu lalu lintas. Ya, mana yang benar?
Nah, ini yang Atarip, yang Kaila benar ya. Yang pertama ini dulu ya, lampu lalu lintas itu ditemukan ya, 3 warna ya. William Ford, Detroit dan Michigan ya. Di Michigan ini tempatnya. Ya. Benar yang Kaila. Nomor 3 benar. Ya, 1 2 3 4 ya. Terakhir yang 4. Nah, ini yang Kaila benar ya. Ini susunannya sudah benar. Kita lanjut ke yang Oka. Yang mana nih? Nah, yang 4. Nesia baca yang 4, Nesia. Asal usul tercipta angklung. Asal usul terciptanya angklung berawal dari pandangan hidup masyarakat Sunda yang berkaitan dengan apa? Pertanian. Nesia kalau nggak salah ya, perdagangan dia di Paisan. Ya. Nah, biasanya ini kelihatan loh, hey. Kalau kalian carinya di Brandly, kebanyakan jawabnya perdagangan. Tapi kalau di Wikipedia pertanian. Kenapa? Karena Sunda itu dulunya dekat sekali dengan agraris. Agraris itu pertanian, ya, negara agraris. Jadi berkaitannya dengan pertanian kalau angklung itu ya. Oke. Selanjutnya Malik baca nomor 5. Contoh kalimat. Kalimat tidak efektif menggunakan Yang lain dianut dulu coba ya. Yang lain dianut dulu. Sekarang Malik dulu. Malik coba. Contoh kalimat tidak efektif. Menggunakan subjek yang berlebihan adalah saya berdoa, saya makan. B. Jawabannya benar yang Kaila, bukan yang B. Jawabannya yang A. Setelah memasak, kemudian ibu mencuci baju. Subjek itu kan yang di awal. Ya. Subjek. Oh, benar yang B, benar. Benar Katang, yang Malik maaf ya. Yang Kaila salah. Karena subjek itu saya. Benar. Seharusnya ini saya berdoa sebelum makan. Udah cukup. Bukan saya berdoa sebelum saya makan. Tapi saya berdoa sebelum makan. Ya. Benar. Tadi jawaban Malik benar yang B. Ini jawaban Kaila yang salah. Ya. Nggak apa-apa, salah juga. Namanya belajar. Oke. Lanjut Farel nomor 6. Farel. Mana tidak puas terhadap penggunaan pensil grafik yang tidak praktis dan menyulitkan, Insinyur Nicholas Jacques Fontaine membuat pensil A dari campuran bubuk granit. Ya, sebentar ya, dicari dulu yang tadi mana. Lupa. Yang ini bukan. Bukan ya? Mana ya? Yang ini udah. Nah, yang ini ya. Oke. Jadi jawaban Farel, yang mana Rel? A, B, C atau D? A. Yang D yang lengkap mah Farel. Ya, yang D. Bubuk granit, tanah liat, dilapisi kertas dan kayu. Ya. Nah, ini yang D yang lengkapnya benar. Ini yang 6 Kaila jawabannya yang benar. Oke. Said Akmal nomor 7. Said. Cermatik Said Akmal. Mana? Nomor 7. Lewat dulu sama Saibah lama. Saibah nomor 7. Harus cepat. Halo? Saibah. Cermati. Kalimat ini. Meskipun sakit, namun Dito tetap pergi ke
Kalimat di atas tidak efektif karena tidak hemat dalam menggunakan apa? A. Kata kok A? Yang benar-benar C. Subjek mah tadi saya, kami. Itu subjek. Kalau ini lihat yang hitamnya itu meskipun, namun itu kata hubung. Ya. Oke, kata hubung. Jadi ini benar yang Kaila. Jadi bukan subjek. Kalau subjek tadi saya, kalau subjek yang tadi ya. Oh, paus ininya ya. Oke, bentar. Oke, nah. Wah, 10 menit lagi nih. Oke, gak kerasa ya. Nah, nanti kita masuk lagi aja nggak apa-apa ya. Biasanya masih belum puas nih ya. Nah, nanti masuk lagi aja. Yang nomor 7 ya. Meskipun sakit namun Dito tetap pergi. Benar, ini kata hubungnya. Harusnya apa? Harusnya gimana? Meskipun sakit Dito tetap pergi. Itu efektif. Jangan 2 kali hambur kata ya. Kan maknanya sama meskipun dengan namun. Salah satu ya. Dito meskipun sakit Dito tetap pergi. Ini nggak usah namunnya. Itu kata hubung namun, tetapi, meskipun. Kalau subjek mah ini nih saya ini yang B ini subjek ya. Selanjutnya ini Salwa baca yang nomor 8. Salwa di antara warna-warni lampu. 8 menit lagi. Salwa. Waktu terus berjalan. Kemana Salwa? Di antara warna-warna lampu lalu lintas yang memberikan interval waktu untuk mulai berjalan atau mulai berhenti adalah lampu kuning. Ya, kuning. Ini materi IPA tapi aneh ya. Yang kayak gini nggak apa-apa, kuning. Nomor 9. Nomor 9 sama Panes Panes belum kelihatan. Baca. Salah satu. Cepat, Nes. Lama lagi. Sama Tarifa baca dulu ya. Nomor 9. Salah satu manfaat penemuan listrik bagi dunia pendidikan yang paling penting adalah dapat belajar dalam suasana terang. Iya, benar ya. Nomor 9 benar ya. Oke. Matematika masuk, diisi gak apa-apa ya. Yang baca Adinda nomor 10. Jarak dari suatu titik pada lingkaran dalam satu putaran hingga kembali ke titik semula merupakan pengertian dari apa? Keliling lingkaran. Betul, keliling lingkaran ya. Nomor 11, Jasmine. 7 menit lagi. Yuk. Diameter lingkaran dilambangkan dengan simbol D. D, benar. Maksudnya A yang... Oh, lingkaran mah benar ya. Diameter salah. Kama keliling. Benar, A. Ya. Maksudnya A to D ya. Pokoknya yang 11 benar deh maksudnya ya. A jawabannya D. Bingung ya? A jawabannya D. Ya, tapi kalian ngerti lah insya Allah. Nesya nomor 12. Khusus Nesya 12. Nilai pi. Nah, ini 12. Nomor 12. Nilai pi. Nilai pi pada suatu lingkaran merupakan hasil bagi antara. Ayo. Jawabannya mana? Apakah setuju sama Kaila? Keliling dan diameter. Kalau nggak, iya benar ya. Yang Kaila salah, jawabannya C. Nah, ini ngebolak-balik rumus ini ya. Nanti ada pembahasan khusus lah dengan Butika. Kalau di Zoom susah ya nerangin. Yang mana ya. Pak jawabannya? Apa nomor 12 C? Oh. Nomor 12 C ya.
Oke. Nah, ini kalau tema subtema 2 sampai 12 ya? Ada lagi? Sudah? PKN belum di sini ya. Yang ini ya. Olahraga melewat. PKN dibaca sama Haifa belum. Kebanyakan menonton TV, gampang ya. Kebanyakan nonton televisi bisa membuat kita apa? lupa waktu. Nah, sekarang bukan TV. Dulu zaman TV. Kebanyakan nonton IG, YouTube, ataupun TikTokan. Nah, bisa lupa waktu ya. Ke Taki lagi. Salah satu modal utama. Salah satu modal utama agar menjadi seorang penemu adalah A. Rasa ingin tahu. Dan tidak hanya rasa ingin tahu, C. Dan semangat meneliti. Iya, kurang lengkap ya. Ingin tahu dan semangat meneliti itu ya. Dewi 18. Dewi belum muncul suaranya. Setiap melakukan kegiatan harus diawali dengan berdoa, dilakukan dengan sportif dan jujur. Nah, sportif dan jujur, betul. Ya, Atarifa yang 19. Rangkaian melodi. Rangkaian melodi menghasilkan suara yang indah. Vanessa 20. Berikut ini. Wah, nggak ada suaranya nih Vanessa. Kalau nggak ada suaranya diganti sama Saiba. Berikut ini nada. Berikut ini nada yang cara membunyikannya berjarak 2 nada adalah D. Dia, do, mi. Ya. Muatan IPS betul, negatif ini. Cara sebagai betul komputer. Jam pertama betul jam matahari. Ya, ini pesan yang koreksi langsung. Negatif, komputer, jam matahari. Yang kedua jam pasir. Yang ketiga jam mekanik. Yang keempat jam digital. Itu urutannya ya. Baik. Coba ya. Absen dulu. Malik, Farel, Haifa, Adinda, Nesya, Jasmine, Taki, Afkar, Salwa. Ini siapa? Sumiati Rahmah? Gita, Pak. Oh, Gita. Lupa wahnya. Gita. Ini siapa, Ulfah? Rasya. Oh, Rasya. Atarifa, Dewi, Saiba, Said, dan Vanes. Vanes belum muncul ya. Sesi pertama selesai. Nanti ada sesi kedua yang subtema 3 ya. Nanti siap-siap aja sesi yang kedua. Ya, ini baru yang pertama, belum subtema 3. Jam berapa? Bentar lagi sekitar 10 menitan lagi, jam 9-an lah ya, istirahat dulu. Jam 9 kita mulai lagi masuk. Kita mulai sesi 2 ya, subtema 3. Baik, kita mulai akhiri sesi pertama pembahasan subtema 2 selesai. Istirahat dulu 10 menit, nanti masuk jam 9. Jangan dulu kemana-mana ya, istirahat sebentar. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.